Strategi apa yang harus dia buat untuk mengawali pekerjaannya tersebut. Halo Sobat Sales, kali ini dalam YouTube channel Coach Antonius Arif, kali ini saya yang menemani atas nama Aulia. Hari ini kita mau curhat bersama dengan Coach Antonius Arif. Nah, sekarang saya sudah bersama Coach-nya nih. Halo Coach. Halo. Nah, di sini ada yang curhat nih Coach. Ada yang curhat, mengenai ya udah. sales. Boleh, curhatnya siapa? Jadi gini Coach, ada yang curhat. Kalau misalkan Sobat Sales ini dapat pekerjaan sebagai sales rental forklift, di mana dia juga punya pengalaman dalam hal tersebut. Tapi di pikiran dia harus memulai dari awal, seperti mempelajari database customer dan mempelajari product knowledge. Nah, ini menjadi tantangannya dia nih Coach. Nah, di sini dia nanya strategi apa yang harus dia buat untuk mengawali pekerjaannya tersebut. Oke, sebenarnya pertanyaannya dia udah jawab sih. Pertanyaan dia sendiri udah jawab. Kenapa saya bilang dia udah jawab? Karena dia bilang, apa yang harus saya lakukan pertama kali? Saya punya rencana untuk masukin pakai database, cari database dan sebagainya. Itu udah bener. Itu udah bener. Kalau buat saya, balik lagi gini. Kalau saya yang pertama kali, kalau dia pernah kerja di salah satu perusahaan forklift, kalau saya, karena saya nggak tahu mereknya apa forkliftnya, dan di tempat kerja baru rentalnya forklift apa, saya juga nggak tahu. Tugas saya adalah mengecek forklift yang rental itu, harus mengecek dulu kompetitor forkliftnya itu siapa saja. Itu yang pertama. Jadi dia melakukan riset tentang kompetitor forklift. Nah, ketika dia melakukan riset, kemudian dia cek harga dia termasuk harga yang murah atau yang mahal atau yang gimana. Nah, dari itu kemudian yang harus dia lakukan sama dia mencari tahu apa kelebihan perusahaan rentalnya dia dibandingkan kompetitor. Kalau saya ngukurnya gampang banget, ada istilah namanya FAB. FAB itu artinya F itu fitur, A itu advantage, B itu benefit. Fitur kayak gini contoh. Fiturnya artinya dia ketika menyewakan rental forklift tersebut, harganya berapa. Fiturnya apa saja. Misalnya, penyewaannya diantar ke tempat, misalnya. Saya kan nggak ngerti nih tentang forklift. Atau nanti ada yang jemput, misalnya. Itu kan fitur tuh. Nah, jadi fitur-fitur itu perlu dijelaskan. Ya, itu fitur prasarana dan sarana, bahkan fasilitasnya pun ada sesuatu. Misalnya fiturnya dia paymentnya berapa lama, itu juga fitur. Kedua adalah advantage. Advantage adalah apa keunggulan dia dibandingkan kompetitor. Ingat ya, semua kompetitor punya keunggulan. Saya kasih gambaran. Ini gambaran yang paling gampang. Jadi biar Aulia bisa ngelihatnya sudut pandangnya gampang nih Aulia. Ini saya kasih contoh. Ini kan meja ya. Meja ini meja lipat. Meja lipat ini ya, kita coba ya. Karena beli contoh nih ya. Meja ini meja lipat. Jadi kalau mau dibuka adalah dibuka kayak gini. Dan dia bisa disimpan. Pertanyaannya, apa keunggulan meja ini? Ya, keunggulan meja ini dibandingkan meja kerja pada umumnya. Kira-kira apa keuntungan meja ini dibandingkan meja kerja? Jadi mengurangi space. Mengurangi space. Betul ya? Dan ini manis kalau buat konten. Tapi pertanyaannya, kalau meja kerja dibuat konten pasti kurang bagus dong. Tapi keunggulan meja ini artinya adalah kalau buat ngobrol, taruh kopi, taruh apa, bisa cocok dong. Meja kerja nggak cocok. Berarti pertanyaannya, meja ini punya keunggulan. Setuju nggak? Setuju. Meja kerja punya keunggulan nggak? Punya. Keunggulannya untuk bidangnya dia. Jadi dia fokus hanya kepada keunggulannya. Oke? Jadi artinya setiap orang punya keunggulan. Saya kasih contoh lagi. Contoh yang paling gampang sederhana. Tahu kopi? Tahu biji kopi? Nah, saya cerita ya, biji kopi itu sebelum dijadikan kopi atau diminum sama kita, kopi itu di roasting. Di roasting itu artinya dimasak. Ada masak kopi yang warnanya agak gelap dikit, ada yang gelap banget. Kopi, kalau mama gelap banget, rasanya ketika diminum, pahitnya minta ampun. Iya, betul Pak. Setuju ya? Pertanyaan yang menarik.
Kopi pahit banget, bagus apa enggak? Bagus. Buat apa? Kesehatan. Kesehatan apa? Pertanyaan, kalau kopi itu mau diminum, kira-kira kalau diminum kopi yang pahit itu, ya, cuman dikasih gula dong, enak apa enggak? Mungkin buat orang tertentu enak. Iya. Tapi buat orang lain belum tentu enak. Tapi kopi itu kalau dikasih susu SKM, susu kental manis, maka kopi itu menjadi enak banget. Yang disebut namanya Vietnam Drip. Sampai sini oke? Berarti kopi mau seperti apapun punya fungsi masing-masing. Begitu juga dengan produk. Produk ini punya keunggulan, yang kompetitor juga punya keunggulan. Oke? Berikut, ada yang namanya benefit. Kalau benefit artinya satu produk keuntungannya apa? Apa keunggulan meja lipat ini? Keunggulannya adalah gampang dipindahin, gampang dirapikan. Meja kerja nggak bisa dong. Iya, betul. Tapi kalau ini pakai buat meja kerja bisa nggak? Nggak bisa. Karena posisinya tidak pas, tidak ergonomis, tidak pas untuk kita kerja. Jadi setiap produk punya keunggulan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Jadi setiap bisnis yang harus dilakukan adalah awalnya adalah balik dulu, tentukan dulu FAB-nya, fitur, advantage, benefit. Baru setelah itu kalau dia udah tahu, itulah yang dilakukan. Setelah itu strategi berikutnya baru mencari database siapa yang bakal make advantage itu. Seperti contoh, siapa yang kurang lebih akan pakai meja ini? Kurang lebih siapa? Ya kita cari customer-customer yang seperti apa yang butuh meja ini. Kira-kira misalnya saya tanya, kira-kira tetangga kita yang depan butuh nggak? Bisa jadi tetangga depan nggak butuh. Bisa jadi tetangga depan membutuhkan hal yang lain. Betul ya? Misalkan ini contoh, kursi kita kursi lipat. Oke? Tetangga kita kursinya kursi baso. Betul? Kenapa nggak pakai kursi ini? Mungkin buat dia ini nggak praktis. Tapi buat dia mungkin kursi yang baso itu lebih praktis. Benar nggak? Jadi setiap produk punya keunggulan masing-masing. Itulah strategi yang harus dilakukan ketika kita punya produk baru atau kerja di perusahaan baru, atau itu yang harus dilakukan. Jadi melihat apa fiturnya, apa advantage-nya, apa benefit-nya, kelebihan di mana, masarinnya di mana, baru setelah itu strategi berikutnya udah pasti telepon, kontak, dan sebagainya. Kalau misalkan kita dalam perusahaan yang baru kita terjun nih, nah berarti kita harus tahu nih Ya. FAB-nya. FAB-nya, kalau saya biasanya belajar bukan hanya FAB ya. Saya termasuk belajar tentang struktur perusahaannya, sistem peraturan. Kadang-kadang ada aturan, jual barang tuh ada aturan. Jual barang tuh ada aturannya, misalnya boleh ngutang, boleh nggak ngutang, ada bayar cash, dan sebagainya. Jadi saya harus pahamin dulu. Kalau saya paham, jualannya nanti gampang. Itu termasuk ke kita harus memahami budaya perusahaan tersebut. Budaya perusahaan biasanya kalau sebagai sales nggak terlalu. Kalau sebagai karyawan biasa, iya, budaya perusahaan. Karena sales itu jarang di kantor. Sales itu lebih banyak keluar. Yang gini, sales ya, itu kalau bahasa saya ya, sales tuh kayak kodok gitu bahasa saya. Kodok atau kodok itu kan bisa tinggal di air, Iya, betul. bisa tinggal di darat. Iya, Nah, sales itu bisa tinggal dimanapun. Yang penting berbeda. Yang kalau mama sales bilang, budayanya nggak cocok, itu berarti bukan jenis bisa tinggal di dua alam. Karena sales itu logikanya dia jarang di kantor. Kalau dia jarang di kantor ngapain? Ya keluar, cari order. Misalkan contoh ya, kamu masuk ke satu buah perusahaan, kamu nggak cocok sama budayanya. Walaupun kamu sales, kamu akan baik-baik aja. Karena kenapa? Kan nggak di kantor. Oh, iya, betul. Betul nggak? Keluar mulu. Kecuali beda ya kalau misalkan kayak Mas Adi gitu ya, kayak Friska, dia memang perlu di kantor, ya itu berarti budaya dia perlu. Tapi kalau buat seorang sales enggak. Saya misalkan contoh, saya pernah kerja di perusahaan multinasional. Saya pernah kerja di perusahaan go public. Saya pernah kerja di perusahaan yang sejenis Jepang. Saya pernah kerja di perusahaan keluarga. Saya pernah kerja di perusahaan yang keluarga, tapi yang jalanin bisnisnya ya masih ada hubungan keluarga, tapi udah profesional. Saya benar-benar pernah jalani kerja di yang bosnya benar-benar yang ngatur semua. Pertanyaannya, pusing nggak? Pusing saya. Tapi karena saya penjual, nggak ngaruh buat saya. Mau gaya mereka seperti apa, karena kita nggak pusing mengenai aturan dan sebagainya. Yang penting saya paham FAB, saya paham bagaimana sistem pembayaran, pembelian, order, kalau stok nggak ada, kapan ada, barang ada, itu yang paling penting buat saya. Udah, saya baik-baik aja. Mau hidup kondisi seperti apapun akan baik-baik aja. Karena sales itu bukan hidup berdasarkan gini.
Kesuksesanmu bukan karena atasanmu. Kesuksesanmu karena kamu sendiri yang sudah menentukan apa yang kamu mau. Satu. Yang kedua, pernah dengar Robert Kiyosaki? Belum pernah? Belum pernah. Oke. Di Robert Kiyosaki ada istilah 4 kuadran. Ada kuadran yang pertama yang disebut namanya self-employee, karyawan. Kemudian ada yang namanya self-employee gitu ya. Ada yang namanya wirausaha gitu ya. Ada atau spesialis, ada yang namanya investor. Ya, istilah nama-namanya bisa beda-beda gitu ya. Jadi misalkan karyawan. Kalau karyawan itu berarti kerja di belakang meja berapa jam? 40, 60, 40 jam per minggu. 40 jam per minggu, ya gajimu cuma segitu. Itu kalau karyawan. Kamu bakal naik gaji? Bakal. Kapan? Setelah 1 tahun. Betul dong? Betul. Nah, kedua, ada yang namanya self-employee. Self-employee itu seperti dokter. Seperti dokter, notaris. Itu dia bekerja untuk diri sendiri. Betul ya? Iya, betul. Income dia tergantung apa? Berapa banyak yang datang kepada dia. Kalau dokternya sepi, dia nggak punya duit. Kalau dokternya rame, dia banyak duit. Masuk akal ya? Masuk akal. Nah, berarti income-nya dia bisa fluktuasi. Kalau dia sakit, nggak ada duit. Ya dong? Iya, betul. Ya kalau sakit, kapan kerjanya? Nggak kerja dong? Dia tidur doang kan? Iya. Istirahat, ngeluar duit ya? Yang ketiga adalah wirausaha, pengusaha. Pengusaha artinya membuat bisnis. Membuat bisnis. Dan bisnis itu ada karyawan yang bekerja di dalamnya untuk membesarkan bisnis itu. Oke? Yang terakhir adalah investor. Investor adalah orang yang naruh duit, saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma taruh nama, saya dapat fee. Gitu ya. Nah, pertanyaan menarik. Sales itu bukan masuk sebagai karyawan. Sales bisa dikategorikan sebagai self-employed. Sales, suatu saat kalau dia jadi self-employed, dia bisa jadi pengusaha loh. Kenapa? Saya kasih contoh. Saya punya perusahaan training. Saya punya perusahaan software aplikasi. Kalau saya latar belakang dari dunia yang tidak berkaitan dengan penjualan, pasti saya setengah mati jualan. Karena saya latar belakang penjualan, maka saya bisa hidup dimanapun. Oke? Nah, berarti kalau sales, jadi kalau kita ngomongin tentang bisnis, bisnis itu yang paling penting tuh ada 3. Kalau mau membuat satu buah bisnis. Yang penting pertama tentang bisnis adalah 1, tentang sales dan marketing. Bikin sistem tentang sales marketing. Yang kedua adalah operasional. Yang ketiga baru HRD. Jadi pertanyaannya, kalau kita bikin perusahaan, omset nggak ada, bisa besarnya gimana? Ya harus belajar ilmu sales. Saya kasih contoh sederhana. Ini saksinya Friska sama Adi. Saya kasih contoh. Kenapa saya bilang saksi? Beberapa karyawan kita yang dulunya adalah pengusaha. Mereka belajar jadi self-employed. Jual baju, baju tidur atau baju busana muslim. Ica. Ya, kalau nggak salah ya, busana muslim. Terus apalagi banyak. Jadi mereka coba belajar menjadi pengusaha. Ketika mereka gagal di dunia itu, mereka join di tempat kami. Ketika sudah belajar ilmunya, ketika dia keluar, saya ambil contoh Mbak Iren. Kalau buat teman-teman yang pernah nonton videonya Mbak Iren yang pertama-tama, karena dulu yang bikin pertama kali videonya Mbak Iren, Iren itu jadi pengusaha wedding. Dan bisnisnya bertumbuh. Pengusaha wedding. Yang kedua ada namanya Mei. Mei itu cuma lulusan SMK. Per hari ini jadi pengusaha percetakan. Saya bangga banget. Jadi pengusaha percetakan, bahkan bisa menyekolahkan adiknya, mengirimkan orang tuanya juga ke Tanah Suci. Can you imagine? Hanya itu bisa tercapai ke dalam orang yang dunia penjualan. Karena dunia penjualan, itu dia mau kerja nanti dimanapun, dia akan baik-baik aja. Karena di dunia penjualan. Tetapi orang yang di belakang meja,
Itu hanya terbatas itu. Makanya kenapa orang yang belakang meja ketika dia mau jadi pengusaha, dia mikirnya setengah mati tuh. Karena dia harus punya ilmu selling, dia harus punya ilmu business development, harus punya ilmu marketing, baru dia bisa berkembang. Misalnya ambil contoh nih, paling gampang ya. Coba deh Adi disuruh jadi pengusaha, pasti mikir dia. Contoh, pernah nih saya kasih nih produk, masih ingat gak di? Produk apa? Booster oli. Padahal dia temennya tau nggak? Semua tukang trek-trekan, semua temennya bengkel-bengkel. Sekarang gue tanya, gue kasih produk yang booster, harusnya gampang nggak jualan? Gampang. Kenapa? Kenapa lu bisa bilang gampang? Karena temennya kan? Iya, betul. Enggak, tanya dia tuh, nggak bisa jual. Dia pusing, barangnya mahal, bener nggak? Barangnya katanya mahal pak, mendingan mereka begitu dijawab, daripada gue pakai booster itu, mendingan gue pakai Pertamax ya, kalau nggak salah. Nggak bisa jawab. Kenapa? Padahal dia ngikut saya kan? Dia ngikut tapi bukan menjadi sales. Pertanyaannya, itu yang terjadi kepada orang-orang yang latar belakang bukan dunia penjualan, ketika disuruh dunia penjualan, dia bingung. Dia bingung harus ngapain. Orang gue inget banget, orang gue minta sampel, gue kasih sampelnya udah habis kagak laku. Ya, tapi itu yang terjadi. Ngerti gak? Jadi maksud saya, kenapa? Karena memang tidak punya latar belakang penjualan. Tapi kalau orang yang sudah pernah punya latar belakang penjualan, dia mau kerja dimanapun, dia baik-baik aja. Ya tadi kayak Mbak Iren, Mei gitu kan ya. Bahkan kalau bisa dibilang Rika pun, tapi latar belakangnya bukan penjualan. Rika tuh learning consultant. Kayak CV. Enggak, kayaknya bisnis IO-nya juga nggak sebagus punyanya si Mei sama punya Iren. Berarti kesimpulannya apa? Ya karena nggak ada latar belakang penjualan. Itu gimana nih gitu? Ini ngomong apa kok nanya kemana, jadi jawabnya kemana ya saya? Itu aja? Cukup? Ya, cukup. Jadi gini Sobat Sales, untuk yang menjawab pertanyaannya, kita harus tahu dari kompetitornya itu seperti apa, dari fiturnya, dari advantage-nya, dari benefitnya, seperti itu. Jadi untuk kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan lain terkait sales dan marketing, bisa langsung tulis di kolom pertanyaan komentar di bawah ini. Akhir kata, saya Aulia. Dan saya Coach Antonia Sarif. Sampai jumpa. Bye-bye.